Shalom. Kita kembali lagi dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Saya yakin bahwa damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kasih anugerahnya yang besar itu senantiasa melimpah dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa sehat-sehat dan baik-baik saja, sama seperti jiwa saudara yang sehat-sehat dan baik-baik saja. Firman Tuhan kali ini dalam Mazmur 109 menjadi perenungan kita. Saya percaya bahwa saudara akan membacanya seluruhnya, karena saya tidak membaca keseluruhan ayat ini di sini, tapi beberapa ayat akan kita renungkan bersama. Doa seorang yang kena fitnah untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Sampai di situ dulu saudara-saudara. Kita mencermati bagian firman Allah ini dengan sungguh-sungguh adalah doa karena seorang yang difitnah. Saudara tahu arti fitnah? Fitnah adalah sesuatu yang disampaikan kepada orang lain mengenai seseorang, dan yang disampaikannya ini adalah satu berita bahwa orang itu adalah melakukan kejahatan-kejahatan atau hal-hal yang tidak baik, tetapi tidak memiliki bukti apa-apa dan tidak bisa menunjukkan bukti tentang apa yang dia ceritakan tentang orang lain itu. Itulah fitnah. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rupanya pemazmur ini banyak mengalami fitnah atau berita-berita hoaks tentang dirinya. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang lebih mengerikan lagi saudara, bahwa orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang menerima kebaikan daripada yang difitnah. Dalam hal ini di sini adalah Daud. Dia banyak mengalami difitnah dari orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang dia doakan, orang-orang yang dia layani, orang-orang yang dia cintai, saudara-saudara, dia perlakukan baik dalam hidup ini. Dan mereka terus melakukan kejahatan dengan menfitnah Daud. Tetapi Daud terus berbuat baik. Daud terus, saudara-saudara, melakukan yang baik terhadap mereka walaupun mereka memfitnah. Atau mereka membalas kebaikan Daud, saudara-saudara, dengan hal yang jahat. Nah, ini menjadi satu contoh yang sangat baik buat kita, saudara. Di balik itu semua, Daud hanya bisa menyerahkan kepada Tuhan. Apakah Daud bisa membalas mereka? Tentu sangat bisa. Daud adalah seorang raja. Daud adalah seorang pahlawan perang. Daud adalah seorang yang gagah berani. Dia punya kuasa, otoritas, dia punya wewenang memerintahkan, menangkap orang-orang yang melakukan hoaks mengenai dirinya. Dan dia dapat, saudara-saudara, menghukum mereka, penjara, bahkan menghukum mati orang-orang itu. Dia dapat melakukan itu, saudara-saudara. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa kalau dia melakukan kejahatan terhadap orang yang jahat, maka apa bedanya dia dengan mereka? Tetapi dia terus melakukan kebaikan terhadap mereka, maka saudara-saudara, itu berbeda sama sekali. Berbeda di hadapan orang lain dan juga akan berbeda di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Dan akan membuat Daud sendiri tidak merasa tertekan, tidak merasa terbebani.
Tetapi saudara-saudara, orang yang melakukan kejahatan terhadap dirinya sementara Daud terus berbuat baik terhadap dia, tentu akan seperti dikatakan oleh kitab Roma, menaruh bara di atas kepala api, menaruh bara api di atas kepala orang itu. Bagaimana rasanya kalau dia terus menerima kebaikan dari orang yang dia fitnah, saudara-saudara? Tentulah itu tidak akan mendatangkan kebaikan yang baik bagi orang-orang itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, ini menjadi satu bagian yang luar biasa. Bahkan di dalam ayat yang ke-28, pemazmur ini berkata, biarlah mereka mengutuk, engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hambamu ini kiranya bersukacita. Mereka terus melakukan hoaks tentang diri Daud. Daud berkata, biarlah mereka terus menyebar fitnah. Saya serahkan ke dalam tanganmu mereka itu. Tetapi biarlah saya ini tetap akan bersukacita dalam semua itu, bersukacita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kunci sukacita. Ini adalah kunci seseorang bisa berbahagia. Ini adalah kunci seseorang bisa mengalami damai sejahtera yang penuh dalam hidupnya, saudara. Dan ini adalah kunci seseorang untuk terus hidup sehat, baik jasmani, rohani, dan juga jiwanya tetap sehat, saudara-saudara. Apa itu, saudara-saudara? Adalah berbuat baik tanpa saudara-saudara memandang muka. Berbuat baik terus walau seseorang itu melakukan hal yang tidak baik terhadap kita. Tidak memusuhi siapapun, mengampuni setiap orang. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajar kita di dalam kitab Roma, pasal 12 ayat yang ke-17 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Apakah saudara berpikir enak punya musuh? Tentu tidak ada seorang pun yang ingin punya musuh. Dan hidup yang paling tenang, hidup yang paling aman, hidup yang paling sejahtera, hidup yang paling sehat, hidup yang paling damai, bahagia, hidup yang paling bersukacita dalam hidup adalah hidup yang tidak memiliki permusuhan dengan siapapun. Ya, mungkin orang memusuhi saudara, tetapi sejauh Anda tidak melakukan permusuhan terhadap dia, tetaplah berbuat baik saudara terhadap dia, maka saudara-saudara, maka engkau tidak menanamkan saudara di dalam dirimu kejahatan sama seperti orang yang memusuhi Anda. Tetapi kalau Anda membalas, artinya apa bedanya saudara dengan orang itu? Sama jahatnya. Nah, ayat 21 Roma 12 berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana kemenangan Yesus, saudara? Yesus diperlakukan tidak adil. Yesus diperlakukan saudara-saudara tidak baik. Yesus dijahati orang-orang yang dia sembuhkan, orang-orang yang dia kasihi, dia beri pengajaran, nasihat yang begitu baik yang membangun hidup mereka. Tapi mereka berbalik memusuhi, mereka berbalik untuk membunuh Yesus, saudara-saudara. Apakah Yesus mengutuki mereka? Tidak. Yesus berkata, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus begitu menunjukkan kasih yang tulus. Dia menyerahkan semua ke dalam Bapanya. Dia tidak ingin Bapanya pun membalas terhadap mereka, tetapi dia minta Bapa mengampuni mereka. Inilah teladan kita, saudara-saudara. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, karena apa bedanya kita dengan mereka yang melakukan yang tidak baik terhadap kita. Tetapi balaslah kejahatan dengan terus berbuat baik terhadap orang itu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan engkau dikalahkan oleh kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Jangan hal-hal yang jahat yang mempengaruhi saudara. Sebagai anak-anak terang, kita tidak memiliki lagi kegelapan dalam hidup kita. Kalau kegelapan datang menyerang kejahatan itu, maka kita harus membuat kegelapan menjadi terang, saudara-saudara. Janganlah terangmu digelapkan lagi, tetapi biarlah saudara-saudara dimatikan oleh gelap. Janganlah terangmu dimatikan oleh kegelapan, tetapi biarlah terangmu saudara bercahaya.
dan membuat segala kegelapan itu menjadi terang, saudara-saudara. Biarlah hidup kita ini adalah berbuat baik. Mengapa saudara-saudara Kain membunuh? Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal yang keempat, karena dia tidak melakukan yang baik. Tuhan berkata kepadanya supaya dia melakukan yang baik. Tetapi saudara-saudara Kain tidak mengerjakan yang baik. Maka yang muncul dalam hatinya adalah kejahatan, saudara. Tentunya kita tahu bahwa yang jahat, kejahatan, lawannya adalah kebaikan. Nah, Kejadian 4 ayat 7 berkata begini. Ayat 6 berkata, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kejahatan muncul dalam hati daripada Kain karena dia tidak memutuskan berbuat baik. Dia memutuskan untuk panas, murka, marah, membalas saudara-saudara. Dan kemudian terjadilah pembunuhan pertama di atas muka bumi ini yang dilakukan oleh Kain, yaitu terhadap adik kandungnya sendiri. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, inilah yang banyak juga terjadi. Karena hal-hal di dunia ini membuat orang marah, bahkan kepada saudaranya sendiri. Ada yang marah kepada ibunya, ayahnya. Ada orang tua yang marah kepada anaknya, yang menghasilkan kejahatan-kejahatan besar atau kecil, saudara. Karena dia tidak mau memutuskan melakukan yang baik. Tetapi sebagai anak-anak terang, sebagai orang-orang yang telah ditebus, maka firman Tuhan kepada Kain, kau harus berkuasa atas dosa itu. Tuhan sudah beri otoritas kepada kita orang percaya, saudara-saudara, untuk berkuasa atas dosa. Ketika Yesus mengampuni dosa kita di kayu salib, maka dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Tapi kita harus berkuasa atasnya. Jangan amarah engkau biarkan. Jangan kejahatan engkau biarkan di dalam hidupmu, dalam dirimu, dalam sekelilingmu, saudara. Tetapi biarlah terangmu bercahaya kepada semua orang. Karena untuk itulah saudara dipilih, dipanggil, dikasihi, dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan oleh Tuhan, adalah untuk menjadi terang kepada dunia ini supaya kegelapan itu menjadi sirna. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kebenaran ini mengajar kepada kita, saudara, bahwa kita dipilih Tuhan, dikasihi Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan, saudara, dibenarkan dan dikuduskan, dilayakkan oleh Tuhan di hadapannya senantiasa, adalah untuk membawa terang yang sama kepada dunia ini, mengasihi mereka, mengampuni mereka, dan saudara membawa kebenaran kepada mereka, menunjukkan kekudusan Allah melalui kasih pengampunan kita, perbuatan baik kita itu adalah kekudusan Allah dalam kebenaran, saudara, yang bisa kita tebar kepada dunia ini. Maka itu saudara-saudara yang saya kasihi, akan mengalahkan kejahatan di sekeliling kita. Karena itu saudara, jangan ada lagi kejahatan dalam hatimu. Karena engkau sudah dibenarkan, dikuduskan dari itu semua. Engkau sudah dibasuh oleh darah Kristus dari itu semua. Engkau orang benar, engkau orang baik, engkau orang kudus, engkau orang yang selalu berbuat baik, saudara, karena kebenaran Allah, kekudusan Allah, kelayakan Allah di hadapannya ada di dalam saudara. Artinya kebaikan Allah ada di dalam saudara. Maka saudara adalah juga orang-orang yang baik, yang selalu mengampuni, mengasihi, menunjukkan kebaikan kepada setiap orang, sehingga setiap orang mengalami kebaikan Tuhan, bersuka cita, bersorak di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau hidup bahagia, sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai senantiasa, saudara-saudara, maka jangan buat permusuhan. Berdamai dengan setiap orang dengan melalui apa? Berbuat kasih, yaitu berbuat baik kepada semua orang. Kalau ada yang menjahati saudara, bercerita hal-hal yang tidak benar di belakangmu, memfitnah engkau, atau langsung melakukan hal-hal yang tidak baik terhadapmu,
Jangan berpikir untuk membalas, tetapi saudara-saudara, jangan berpikir untuk membalas kembali perbuatannya dengan perbuatan yang jahat yang sama. Karena itu tidak membedakan saudara sebagai anak Tuhan. Tetapi saudara, berpikirlah untuk berbuat yang lebih baik lagi terhadap orang itu. Maka dia akan mengalami terang Tuhan dalam hidupnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua. Dan saya yakin hari-hari ke depan adalah hari-hari di mana sungguh-sungguh saudara menunjukkan terang Allah melalui perbuatan-perbuatan baik kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik. Engkau penuh anugerah, kasih karunia yang berlimpah bagi kami. Sudah menguduskan, membenarkan, mengasihi, mengampuni kami. Dan biarlah kami hidup menjadi terang di dunia ini. Kalau ada orang-orang yang memfitnah, melakukan hal-hal yang jahat terus-menerus ke dalam hidup kami, biarlah kami ya Tuhan terus-menerus juga berbuat baik terhadap mereka, mengampuni, mengasihi mereka Tuhan, tanpa batas seperti Tuhan melakukan terhadap kami. Terima kasih Tuhan atas teladan-Mu yang luar biasa. Terima kasih bahwa kami bukan lagi orang-orang yang jahat, tetapi orang-orang kudus yang telah ditebus, orang-orang benar, orang-orang baik oleh karena kebaikan Kristus di dalam kami, kebenaran dan kekudusan Kristus di dalam kami. Terima kasih Tuhan atas semua ini. Terpuji Engkau. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Sepanjang hari-hari ini, kebaikan Tuhan melalui umat-Mu semakin menjalar kemana-mana, menerangi dunia ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang saya kasihi, tetaplah berbuat baik dimanapun, dalam situasi apapun engkau berada. Lakukan yang terbaik dan beri yang terbaik dan terus berbuat baik. Tuhan memberkati kita. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.